wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Monica. Senang sekali pada kesempatan kali ini bisa menyapa pemirsa di acara BPTP Jawa Timur, tepatnya dalam acara panen Dempa padi khusus dan padi spesifik lokasi Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Dan pemirsa, di hari ini tentunya ada beberapa rangkaian acara mulai dari panen bersama hingga hitungan panen dengan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, kemudian Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Bupati Kabupaten Tulungagung, serta Kepala BPTP Jawa Timur dan Dinas terkait. Untuk melihat bagaimana berlangsungnya acara tersebut, mari kita saksikan lihat. Pagi ini, tepatnya hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021, sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Area persawahan di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung terlihat ramai. Telah berkumpul para petugas pertanian dan Poktan yang akan melakukan seremonial panen padi bersama. Panen bersama Demfam varietas unggul baru padi khusus dan spesifik lokasi Jawa Timur kembali digelar. Yang kali ini giliran Kabupaten Tulungagung. Demfam merupakan demonstrasi yang dilakukan secara kerjasama oleh petani atau nelayan dalam suatu kelompok tani atau nelayan dengan areal 1 hingga 5 hektar lebih. Sedangkan di area persawahan Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan ini dengan luasan 10 hektar. Pada area tersebut terdapat 5 varietas unggul baru padi, yaitu Inpari 32, Inpari 42, Inpari 45, Inpari Nutrising, dan Pamelen. Sebelum memasuki tenda acara, para undangan dimohon untuk mengisi buku tamu. Yang istimewa, pada panen Demfam kali ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Kepala Balitbang Pertanian, Kepala BBP 2TP, Kepala BB Padi Sukamandi, Asisten 2 Kabupaten Tulungagung, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, dan Kepala BPTP Jawa Timur. Ini adalah kegiatannya Petani Bank Pertanian. Pada tempat ini kita memamerkan mendemokan 5 varietas unggul pada Bank, yaitu, dan di antara 5 varietas itu ada yang spesifik, yang high nutrient content, kandungan nutrisi, kandungan zinc-nya tinggi. Dan yang kedua yang padi merah, itu yang low glycemic index. Itu bagus, dan apa target kita adalah peningkatan produktivitas. Kita sudah dapat ada selisih 1,3 ton per hektar dibanding gandum yang lain. Kemudian ada peningkatan efisiensi usaha tani karena kita menggunakan mesin dan seterusnya, sehingga itu akan lebih efisien. Kemudian ada peningkatan kualitas karena kita menggunakan padi khusus, dan kualitas itu akan disertai dengan harga. Ya, kalau produktivitasnya meningkat, kualitasnya naik, maka harganya naik pula, pendapatan petani akan naik. Itu yang kita harapkan. Kami berharap ini dipakai, diterapkan oleh petani terus. Tadi berjanji sih petaninya, tapi kita berharap bahwa ini akan dipakai terus, teknologinya diadopsi, dan itu semakin luas. Kalau semakin luas, kalau 1 hektar ada peningkatan 1 ton saja, 50 hektar berarti ada peningkatan 50 ton. Itu kan hebat, tambah harganya yang naik saja. Sesampainya di lokasi acara, para tamu undangan dipersilakan untuk menggunakan perlengkapan ke sawah yang telah disediakan oleh panitia, seperti sepatu boot dan caping.
Kemudian beliau diarahkan ke tengah persawahan untuk melakukan seremonial secara simbolis dengan memotong padi menggunakan peralatan sabit secara manual untuk diabadikan oleh para awak media. Ya, saya Dr. Fadil Jufri, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Hari ini sengaja hadir bersama Komisi 4 dalam rangka panen varietas unggul dalam bidang pertanian. Di lokasi 10 hektar ini ada 5 jenis varietas unggul baru. Ada padi merah bulan Pamelen, ada padi 32, padi 42, padi 45, dan nutrisi, padi nutrisi. Padi-padi ini adalah varietas unggul hasil pertanian yang memang sengaja kita dedikasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita di Indonesia. Ini salah satu percontohan saja dari sekian Denpom yang kita lakukan di Jawa Timur. Jawa Timur ini ada kurang lebih 9 titik yang kita lakukan. Memang harapannya dengan arahan Bu Anggi, insya Allah kita akan perluas karena ini dampaknya ini bisa secara langsung di petani dan petani bisa memilih varietas mana yang sesuai dengan kondisi agrosistemnya. Kita sudah menyiapkan cukup banyak varietas dan mudah-mudahan ini varietas baru dan ini bisa dikembangkan sebagai benih lagi karena ini kelas benihnya masih stok SS istilahnya, stok seed. Jadi satu kali ditanam lagi namanya ES, biasanya di penakar itu ditanam lagi untuk menjadi turun yang lain dan ini harganya masih mahal lah dibanding dengan yang sudah di pasaran. Mudah-mudahan kolaborasi yang mulai kita lakukan tahun ini dan harapan kita nanti dengan dukungan Komisi 4 tentunya kita hanya akan perluas bukan hanya padi, mungkin ke depan Bu Anggi komoditi yang lain juga bisa jagung, bisa perkebunan, bisa hortikultura sesuai dengan kondisi keinginan masyarakat petani kita yang ada di setiap wilayah Indonesia dan ke depan mungkin juga kita sudah diskusi dengan teman-teman juga dan komisi yang lain dan Komisi 4 pimpinan bahwa bukan hanya di hulunya termasuk di hilirnya. Jadi produk-produk yang dihasilkan dari padi ini kan banyak banget ini yang perlu kita perhatikan ke depan turunannya. Ini mungkin yang akan kita mulai tahun depan ini bukan dukungan dari Komisi 4. Dan yang menarik adalah pertama hasilnya bagus, maksimal, lalu kemudian melibatkan petani lokal itu juga yang keren banget. Jadi petani lokal menjadi sangat senang sekali belajar dan bisa diteruskan gitu. Dan ke depan kalau bisa ya tidak hanya ini kan 10 hektar, lebih dari itu dan setiap kabupaten gitu punya juga. Lebih dari itu, tadi Bu Tini malah 50 hektar. 50 hektar Pak Badan. Jadi 50 hektar tiap kabupaten itu kan menarik sekali dan berapa siap Bu kami. Yang asik adalah masyarakat bisa belajar dari proses ini. Itu. Nanti juga ada penyerahan bibit yang dihasilkan ke kelompok tani yang lain. Itu kan saling memberdayakan. Jadi tidak hanya teman-teman Pak ya dari Balitbang yang langsung memberdayakan masyarakat, tetapi antar kelompok masyarakat, kelompok petani mereka sudah saling memberdayakan. Kembali lagi pemirsa, masih dalam acara panen bersama Denpom varietas unggul baru padi khusus dan spesifik lokasi Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Usai acara simbolis panen yang dilakukan secara manual yang dilakukan oleh para pejabat terkait, selanjutnya beliau dipersilakan untuk menyaksikan proses panen padi menggunakan kombin harvester
yang merupakan salah satu tipe mesin panen padi yang memiliki fungsi memotong, memegang, merontok, dan sekaligus membersihkan. Dengan luasan persawahan 10 hektar, pada panen kali ini memperoleh hasil rata-rata ubinan 7,5 ton per hektar. Hasil tersebut cukup bagus untuk musim tanam kedua. Terdapat peningkatan produksi yang sebelumnya memperoleh 6,2 ton per hektar. Kali ini kita ada di Denfam varietas unggul baru, padi khusus dan spesifik lokasi. Nah, mengapa dikatakan padi khusus? Padi yang untuk kesehatan. Jadi ada dua yang kita coba di sini. Yang pertama adalah Nutrising, Impari Nutrising. Ya, jadi dan itu kandungan zat-nya sangat tinggi, sekitar 35%. Yang kedua adalah Pamelen. Pamelen untuk diet, dan tentu itu arahnya adalah untuk kesehatan dengan peningkatan kadar gizi yang bagus. Kemudian yang lainnya itu spesifik lokasi untuk Impari 45, kemudian untuk Impari 32, Impari 42. Jadi varietas-varietas unggul baru yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian. Kalau perawatan saya sama saja, ya, jadi dan kita mengenalkan ini memang paket teknologi. Jadi yang pertama adalah persemaian itu dengan dapong. Nah, kemudian yang kedua adalah olah tanah dengan mesin pertanian. Ya. Dan sebelum dilakukan olah tanah biasanya kan masih ada jerami, ya, sisa-sisa jerami lah itu kita dekomposisi dengan namanya MDEC. Kemudian setelah itu olah tanahnya itu paket juga, 2 kali pakai traktor roda 2, paling tidak sekali harus pakai traktor roda 4 sehingga pengolahannya itu maksimal gitu. Nah, kemudian tanamnya adalah dengan mesin tanam yang namanya Jarwo Transplanter, Jarwo 21. Ya, jadi dengan demikian nanti di lapangan itu adalah penerapan untuk cara tanam Jarwo 21. Kemudian pupuknya pupuk seimbang, saya kira ini sudah biasa. Artinya memang sudah kita tularkan ke teman-teman petani sejak lama. Nah, kemudian yang ketiga pengendalian hama penyakit secara bijaksana. Dan kita juga menerapkan pengendalian hama penyakit itu dengan drone. Jadi tapi berdasarkan yang kita lakukan masih harus dievaluasi lagi penggunaan drone ini, terutama kecocokannya antara obat dengan spuyer, dengan alat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini panen dengan mesin combine asperger ini. Dan arahnya ini dengan alat mesin ini serempak kita itu tanam. Jadi paling tidak 50 hektar itu serempak gitu. Sehingga pengendaliannya mudah, pengelolaan tanamannya mudah, dikerjakan oleh petani, dan tentu harapannya dengan kemudahan itu menjadi efisien dan tidak meninggalkan produktivitas yang meningkat gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini tadi temu lapang itu ada terpaut sekitar 1 ton ya, atau 1,2 ton antara yang menggunakan teknologi yang kita kenalkan itu dengan yang di teman-teman petani di luar DER. Ya. Saya kira itu, Bapak. Dan memang ada satu lagi yaitu manajemen kelompok. Begitu ini kita kenalkan skala 10 hektar,
mungkin nanti ke depan 50 hektar, itu tentu harus dengan berkelompok gitu. Nah, dan itu menggunakan manajemen. Difusi dan hilirisasi inovasi hasil Demfarm ini juga berkembang sampai ke Desa Balirjo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Untuk itu dilaksanakan pula penyerahan secara simbolis benih padi Inpari 45, Pamelen, dan Inpari Nutrising dari Poktan Sukotani ke Poktan Tani Karya dan Poktan Tani Mulyo. Sementara itu, Koiri, Ketua Poktan Sukotani mengucapkan terima kasih atas kegiatan Demfarm padi kelompoknya. Kedepan berharap adanya bantuan asisten yakni combine harvester dan transplanter. Alhamdulillah kami dipercaya untuk diberi kesempatan menanam seperti ini yang sebelumnya belum ada model tanam seperti ini, terus semua sistemnya juga bagus, kami dikawal terus dan hasilnya kami yakin juga bagus beneran Pak. Saya sudah membandingkan, saya punya lahan di sebelah sana sudah panen, tapi produksinya dengan ini bagus ini bener. Kami nggak ngomong bohong Mbak Catur ini. Iya, tidak hanya di depan Bapak dan Ibu ini. Sama saya beda lagi. Enggak, benar Bu. Terus cuma ini Bu, kendalanya kami ini alat yang seperti ini kami masih belum ada. Jadi nanti kedepannya kalau ya yang mungkin yang besar Bu, ya nanti ya. Combine saja atau dengan transplanter? Wah, kalau dengan itu lebih bagus lagi Pak. Begini Bu, kelanjutannya kalau ada kombin ini nanti produksi jagung juga mungkin lebih bagus. Karena apa? Kalau kita manual terus, iya Bu, panen manual, nanti musim tanam jagung nanti panennya juga akan mundur. Iya. Kalau pakai kombin kan lebih cepat. Nanti musim tanam jagung lebih cepat juga. Kalau nanti jagungnya panen di musim hujan, nanti lebih operasi untuk panennya lebih banyak Pak. Jadi nanti kalau ada mesin yang lebih cepat tanam, lebih cepat panen, nanti jagungnya panennya juga lebih maju. Iya. Iya, panennya lebih cepat Bu. Terus kami juga siap Bu kalau nanti ada program seperti ini lebih luas lagi, kami juga siap didampingi, juga siap diberi pengarahan, mau. Kami siap. Kembali lagi pemirsa, masih dalam acara panen bersama Demfarm varietas unggul baru padi khusus dan spesifik lokasi Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Menginjak pada acara berikutnya, seluruh pejabat, tamu undangan beserta Poktan mengadakan diskusi yang diawali dengan sambutan dari para pejabat terkait. Jadi itu mungkin beberapa yang kita sampaikan. Jadi saya terima kasih dukungan kita semua. Ya, makasih bisa hadir sama-sama ini dan kita terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan pimpinan Komisi 4 tentunya untuk terus mendorong ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa perluas ya Bang ya. Bukan hanya 10 hektar tetapi lebih luas lagi 50 hektar, amin. Bukannya Bu Ketua bilang 50, kita kerjakan 50. Kita kan samina wata'na ini. Nggak ada tawar menawar. Kami terdengar, kami laksanakan ya. Seperti itu dan ini kebersamaan kelompok tani, petani, tokoh tani, masyarakat kita, mudah-mudahan lah ini kita bisa lakukan. Saya yakin kalau kita bersama-sama, niat kita tulus untuk membangun masyarakat kita, memperbaiki ini, saya yakin
Dan beberapa teknologi sebenarnya diperkenalkan di hari ini, Bu Anggi. Teknologi jajar logo itu sudah lama sebenarnya, cuma yang belum semua tahu. Padahal jajar logo itu bisa menaikkan produktivitas 20%, karena ada penambahan jumlah populasi yang biasanya 20-20 itu 250 itu bisa sampai 330. Cuma memang karena petani salah dalam menerapkan itu, sepertinya mengurangi, padahal tidak, memang ada pengaturannya sehingga populasi, makanya produktivitas jajar logo itu biasanya jauh lebih tinggi 20% dibanding cara tanam tegel atau cara tanam yang lain. Dan kita juga perkenalkan penggunaan pupuk organik dan beberapa yang lain. Ke depan harapan kita, Bu Anggi, bukan hanya di hulunya, tapi terkait dengan pemanfaatan jerami. Kemarin saya tanda tangan dengan PT Pertani kerjasama untuk pemanfaatan sekam jerami. Kita sudah punya teknologi pemanfaatan jerami, jadi jerami kita ini potensinya sangat besar sekali dan jualnya lebih mahal sebenarnya. Dari 5 ton, kalau 5 ton gabah kita tanam ini kan, itu 1 ton jadi sekam. Harganya biosilika itu per liter itu 150 sampai 250 ribu. Nilai jualnya lebih tinggi dibanding padinya sendiri. Itu yang belum banyak. Nah, ini mudah-mudahan ini sebenarnya kita bisa kembangkan. Sudah sangat dan tidak terlalu sulit sebenarnya. Jadi bisa nanti kita ajarkan kelompok, termasuk penggunaan teknologi dari BPADI, Pak Yudi, ada susu biofortifikasi dari sisa menir padi yang kita tanam ini. Jadi itu sudah kita teliti, nilai gizinya itu 6 kali lebih bagus dibanding susu sapi. Nilai gizinya, Bu. Jadi masyarakat kita, petani kita sebenarnya dari sisa menir yang 25% terbuang itu, kita tinggal tambahkan sedikit, dan itu susunya sangat enak. Saya biasanya alergi kalau susu sapi, Bu, tapi itu sangat enak, nggak alergi ke perut. Acara yang tetap mengikuti progres COVID-19 dipandu oleh Kepala BPTP Jawa Timur, Dr. Catur Hermanto, yang memberikan semangat kepada para petani untuk selalu tetap kompak dan kooperatif dalam menerapkan teknologi yang telah diperkenalkan. Selain tadi yang Bapak Kepala Badan singgung adalah sekamnya. Kalau kita panen gabah 5 ton, jeraminya juga 5 ton. Jadi itu potensi untuk pakan. Ya, 1-1 rasionya. Ya, kira-kira kalau beda varietas beda, tapi kisarannya 1:1. Dan itu potensi yang sangat besar. Barangkali Pak Asisten nanti, Pak Ketua DPRD, kalau kasih anggaran untuk mesin-mesin ini turunan padi kayaknya bagus ini ya, Bu Kadis setuju ya. Baik. Baik, makasih. Berikutnya, sambutan dari Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Irmarini MKM yang menyatakan sangat menyambut baik kegiatan DEMFAM ini karena melibatkan petani sehingga terdapat proses learning by doing yang dapat terus meningkat dan berkembang. Kelompok tani terutama yang paling istimewa hari ini yang saya senang sekali, pasti hari ini sangat spesial sekali, tidak hanya karena didatangi oleh Pak Fajri di sini, tetapi kita bersama-sama panen padi unggulan yang memang kita jadikan contoh. Dan yang paling seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya waktu wawancara, yang paling menarik adalah melibatkan para petani. Jadi para petani tidak merasa ini adalah orang asing, bahwa ini adalah tidak kegiatan asing, tetapi memang punya mereka semuanya. Punya mereka, dan tadi kalau misalnya saya dengar langsung dari ketua kelompok tani, rasa memilikinya tinggi, rasa pengen meneruskannya juga tinggi, Pak Fajri. Jadi tidak hanya kali ini, dan ini menjadi harapan semua orang, saya pikir di hari ini di sini, dan saya yakin tidak hanya di sini, di beberapa DEMFAM yang lain juga sangat berharap bisa meluaskan capaiannya, bisa meluaskan kegiatannya lebih besar lagi. Dan menarik juga, tidak hanya untuk kelompok tani yang sekarang sedang menggarap, tetapi juga ternyata ada bantuan kepada kelompok tani yang lain. Ini saling menguatkan, bahu-membahu, ini menjadi penting, dan proses belajar selama
4 bulan ya, mungkin selama 4 bulan didampingi oleh Bu Tini dan timnya. Ini menjadi proses yang penting ketika mau mengembangkan pertanian. Seringkali kita punya varietas unggul, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu bagaimana mengoperasikan teknologinya. Teknologinya bisa jadi ada, tetapi tidak tahu. Tetapi dengan proses Demfarm kali ini, secara belajarnya learning by doing ya, mengerjakan lalu kemudian sambil belajar, dan hasilnya luar biasa bagus. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini berkah untuk semuanya, barokah untuk semuanya, dan bisa berkembang lebih baik lagi. Saya terima kasih sekali terutama para kelompok tani yang bareng-bareng dengan kami semuanya untuk bisa mensukseskan program kali ini. Pak Fajri, terima kasih juga kerjasama antara Komisi 4 dengan Kementan, terutama Balitbang, ini bisa dikembangkan. Harus kita pertahankan maksudnya Balitbangnya. Mudah-mudahan minta doanya karena Balitbang ini adalah, kalau menurut saya ya, ini saya secara pribadi dan kemarin waktu rapat juga inti yang kemudian bisa dikembangkan, bisa diimplementasikan oleh dirjen-dirjen yang lain. Mudah-mudahan terus lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, karena kalau padi itu kan menjadi sumber penghidupan. Jadi kalau kita bapak-bapak yang peneliti ini punya amal jariahnya luar biasa, kan menciptakan sebuah varietas yang keren. Apalagi ini Nutrizing misalnya. Nutrizing ini saya sering sebut di rapat di DPR ya, karena saya punya concern tersendiri tentang isu stunting, dan harus ada terobosan teknologi yang bisa memberikan makanan yang nutrisinya cukup kepada anak-anak kita. Nah, tradisi kita ini baik itu di Rejo Taman ataupun di seluruh Indonesia, makan itu ya nasi itu lebih banyak daripada yang lainnya. Padahal sebenarnya kebutuhan apalagi hari ini misalnya anak-anak, kebutuhan tubuh tidak hanya nasi saja, tidak hanya karbohidrat saja, butuh protein yang tinggi, butuh nutrisi yang lain. Makanya kemudian kalau ada Nutrizing ini sangat membantu. Sebelum saya masuk ke Komisi 4 pun sebenarnya saya sering menyuarakan ini, bisa nggak sih cari, waktu itu ngomongnya sama Kemenkes dan BKKBN dan BPOM, bisa nggak sih bikin teknologi yang bisa memberikan makanan kepada anak-anak itu sudah lengkap nutrisinya. Itu biasanya yang profitifikasi. Jadi lebih ke biofitabilifikasi. Jadi lebih ke situ. Tetapi ini kan mengadaptasi atau meramahkan dengan kultur yang kita punya. Karena kultur kita kan nasinya banyak. Telurnya setengah, seperempat. Telur satu digoreng, didadar, dibagi 5, kan gitu. Jadi kan begitu. Terus sama sambal udah. Nah ini untuk generasi yang akan datang kurang. Gitu. Nanti kita nggak punya lagi para tokoh-tokoh yang bisa menciptakan teknologi. Makanya butuh teknologi makanan yang memang all in one gitu, meskipun ini nggak bisa kemudian hanya nasi doang gitu, pasti nggak bisa, tetapi paling tidak menambahkan nutrisi di nasi tersebut. Pak Melan ini, saya kalau di rumah saya setiap hari makannya pakai nasi merah tapi dicampur dengan nasi putih yang pulen, karena kan ini tuh nggak enak, perah. Jadi anak-anak saya nggak mau kalau hanya nasi merah saja, jadi mesti kita campur. Senada dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung yang merespon baik kegiatan Demfarm ini karena meningkatkan produksi tanaman pangan. Harapannya berlanjut pada komoditas hortikultura dan lainnya. Pada siang hari ini kita sudah masih diberi kesempatan bisa berada di Desa Tegarjo, Kecamatan Pecutangan, dalam agenda kegiatan Demfarm
varietas baru padi yang ini kerjasama dengan DPR RI, khususnya Komisi 4 yaitu Bu Anggi dan dari Badan Kepala Litbang Jakarta yang membuat suatu Demfam 5 varietas, yaitu ada spesifik varietas yang betul-betul nanti masih baru ini. Yang satu adalah Nutriseng, yang kedua adalah Pamelem. Ini saya rasakan tadi betul-betul ulem, enak, gurih, tanpa lauk pun enak sekali. Jadi varietas yang Nutriseng dan Pamelem ini yang nanti kita kembangkan di Tulungagung untuk bisa mengatasi stunting utamanya yang saat ini Tulungagung masih terjadi. Kalau yang 3 varietas ini yang varietas Impari 45, 32 dan 42, dan hasilnya tadi sudah disampaikan oleh Kepala BPTP bahwa ada peningkatan sekitar 1,5 ton per hektar. Itu sangat bagus, padahal ini ditanam pada musim kedua. Masih dalam acara panen bersama Demfam varietas unggul baru, padi khusus dan spesifik lokasi, Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Memasuki acara puncak pada rangkaian kegiatan diskusi bersama Poktan dengan para petugas pertanian dari dinas terkait. Selanjutnya, acara pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan panen padi varietas unggul pada musim kali ini yang dilakukan oleh Kepala Balitbang Pertanian, Dr. Fajri Zufri MSI, dan diserahkan kepada Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Irmarini MKM. Panen ini semoga terus bisa berkembang. Tidak terkecuali seluruh tamu undangan yang hadir juga turut serta menikmati acara tumpengan serta mencicipi langsung beberapa rasa nasi dari hasil padi varietas unggul yang dikembangkan di sini. Gimana rasanya, Bu? Enak, pulen. Jadi enak. Jadi dia bener rasanya kayak nasi putih, artinya tidak perah. Kalau biasanya kan perah nggak ada ini ya. Ini gurih, ada rasanya, dan nutrisinya pasti tinggi ya. Sementara itu, varietas unggul baru yang ditanam di kegiatan Demfam memiliki keistimewaan tersendiri. Nutriseng misalnya, terdapat kandungan yang membantu mengatasi stunting. Pamelen padi merah pulen baik untuk diet. Ini adalah padi yang baru kita rilis pada tahun 2019. Padi ini performansinya kalau kami lihat ya di Demfam kemarin itu anakannya jumlahnya banyak, kulirnya banyak. Ini produksinya bisa dipastikan banyak ya hasilnya, dan hasil kami kemarin yaitu sekitar 8 tonan untuk Impari 45 Dirgahayu ya, dibandingkan dengan varietas yang lain. Kemudian ada yang menarik lagi yaitu padi Impari 42 ini didesain khusus untuk daerah-daerah yang agak kering begitu ya, kekurangan air, cocok seperti daerah-daerah di Pulau Madura. Nah, ini sudah kami coba beberapa tahun di sana, produksinya cukup lumayan, bisa bertahan 8,5 ton sampai 9 ton ya, dengan kondisi yang minim dengan air, tapi bukan berarti tidak ada air sama sekali ya, karena pernah kami coba dengan varietas yang lain. Untuk Impari 42 ini 1 minggu tidak ada hujan,
kondisi tanamannya tetap masih hijau. Sedangkan varietas-varietas yang lain sudah kolaps, tetapi Inpari 42 ini masih tetap bertahan hijau. Makanya namanya Inpari 42 GSR atau Green Super Rice. Nah, seperti itu kira-kira. Lah, sebenarnya untuk kegiatan DEFAM ini tidak hanya stunting saja ya. Memang program pemerintah ke depan itu adalah menanggulangi stunting. Kebetulan ini ada varietas kami desain ya dari BB Padi, mendesain varietas nutrisi, yaitu sekali jalan ya, sekalian orang makan nasi juga di sana ada nutrinya tinggi. Nah, ini juga untuk mencegah stunting atau bisa menurunkan kasus stunting seperti itu. Sebenarnya tidak hanya nutrisi saja ya, banyak varietas-varietas yang lain yang dikembangkan di Tegalrejo ini. Jadi tidak khusus kepada nutrisi, tapi memang kedepannya ini beras-beras yang seperti nutrisi, fortifikasi ini akan dikembangkan terus ya untuk menekan stunting, karena di Indonesia kasusnya tinggi ya. Di Tulungagung itu ada beberapa daerah yang memang juga status stuntingnya tinggi. Demikian. Jadi kalau untuk secara keseluruhan demonstrasi usaha tani padi ini adalah digelar dalam rangka untuk membina atau mendampingi petani dalam rangka berinovasi teknologi tentang budidaya padi, yang mana selama ini petani hanya mungkin menanam hanya dengan tegel 25x25 bahkan dengan jarak tanam yang lebar. Di DEFAM ini kami atur dengan jajar Legowo 21, yang mana dengan sistem tanam jajar Legowo 21 ini populasinya bisa meningkat sekitar 20-30%. Nah, ini kalau populasinya meningkat, ada korelasi terhadap produktivitas tanaman itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian inovasi berikutnya adalah varietas yang tadi sudah saya sebutkan ya, 5 varietas unggul baru. Selain itu ada perbaikan tentang kesuburan lahan. Selama ini petani memberikan pemupukan ya, itu kalau kami hitung berdasarkan identifikasi kami kemarin itu pemupukannya dengan dosis berlebih sekitar 500 kg per hektar. Nah, ini kan tidak diperbolehkan karena akan merusak kesuburan lahan. Di sana menjadikan mikroba yang ada dalam tanah itu akan mati ya, karena kebanyakan pupuk, kata orang panas seperti itu. Nah, oleh sebab itu kami kemarin memberikan tambahan MDEC istilahnya. MDEC itu adalah mikro decomposer, yaitu untuk membantu untuk meningkatkan populasi mikroba yang ada di dalam tanah ya, supaya kesuburannya akan tetap terjaga. Kedepan akan dikembangkan teknologi pemanfaatan sekam dengan teknologi biosilika, serta teknologi pengolahan susu dari sisa menir dengan penambahan protein nilai gizinya lebih tinggi dari susu sapi pada umumnya. Jadi tugas pokok kami adalah menyediakan inovasi teknologi spesifik lokasi, yang mana hasil-hasil penelitian yang ada di balai-balai komunitas puslit-puslit kita di Badan Litbang Kementerian Pertanian kita terjemahkan lagi untuk mengembangkan inovasi teknologi spesifik lokasi yang kira-kira adaptif dan bisa dikembangkan di daerah masing-masing di wilayah seluruh Indonesia ataupun provinsi-provinsi melalui BPTP-nya. Jadi BPTP di samping memodifikasi atau merekayasa inovasi teknologi yang ada dari Puslit dan Balit yang ada di Badan Litbang Pertanian, kemudian di samping itu juga kita menciptakan inovasi teknologi spesifik lokasi yang berdasarkan kekayaan ataupun kearifan lokal juga, termasuk pengembangan inovasi untuk pengembangan seperti varietas ataupun juga jenis tanaman ataupun ternak lokal gitu. Nah, di situ juga jadi ada potensi genetik dan juga pengembangan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Kemudian terkait dengan hari ini ya, kita kan hari ini panen padi, bahkan juga padi-padi bulan
dari Badan Litbang Pertanian, yang mana kalau saya lihat di sini tadi ada Nutrizing, ada Impari 36, Impari 30, ada tadi juga pamelan atau beras merah pulen, kemudian beberapa jenis impari ya, yang juga ini ada Impari 30, 36, tadi juga ada 42, Impari 45 gitu. Nah kita BPTP ya, karena memang tupoksi kita tadi mengawal inovasi teknologi, nah jadi kita juga menyediakan perbenihannya tadi diproduksi oleh Balai Besar Padi, Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi, nah bekerja sama dengan Balai Besar Pengkajian untuk pengembangan benih-benihnya di tingkat provinsi masing-masing, dikembangkan BPTP melalui unit perbenihannya atau UPBS ya. Nah di sana menghasilkan turunan-turunan dari benih-benih yang kelasnya tinggi di di Balai Besar Padi. Nah itu kita kembangkan lagi untuk perbanyakan di daerah melalui BPTP yang dikawal oleh para peneliti dan penyuluh serta teknisi atau likayasa yang ada di BPTP. Jadi ini gerakannya seluruh Indonesia, karena untuk program ke depan seperti pengembangan efisiensi lahan ya, dengan IP 300 dulu lah, atau bahkan menuju IP 400, artinya 3 kali tanam setahun atau 4 kali tanam setahun. Itu kan untuk kelanjutan ini kan harus memerlukan ataupun harus tersedia benih pada saat musim tanam, harus tersedia gitu. Nah itu tantangannya, kita harus menyediakan benih yang unggul, berkualitas, yang tersedia di sana. Memang banyak di tingkat petani benih-benih kita, tapi unggul ya, tetapi belum tentu berkualitas. Nah, kalau sudah dipakai kesekian kalinya, berkali-kali dipakai, itu sudah menurunkan kualitas, terutama dalam hal kualitas padi yang dihasilkan, atau nanti ketika diproses menjadi beras kan tidak berkualitas gitu. Masaknya tidak seragam, sehingga nanti ketika diproses penggilingan mungkin rusak, banyak rusak. Nah, itulah peran kita, Badan Litbang Pertanian melalui lembaga penelitian khususnya ini Puslitbang Tanaman Pangan dan Balai Besar Padi, itu menghasilkan varietas unggul padi yang selalu kita lakukan penelitian untuk peningkatan kualitasnya. Nah ini tantangan juga ke depan. Tadi saya sampaikan untuk IP 300 atau bahkan IP 400, artinya kita harus menyiapkan benih unggul berkualitas yang seperti saya sampaikan tadi, ada Impari, Impago, kemudian juga Impara, padi rawa ya. Nah itu juga harus tersedia. Dan kalau sudah masuk ke wilayah IP 400 harus umur genjah ya, umur pendek, kan ada sudah di bawah 100 hari, ada 95 hari ataupun kurang lebih seperti itu. Itu yang kita kembangkan ya. Jadi yang umur genjah semua. Nah ini kita sekarang untuk sisa tahun anggaran ini kita bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Kita menyediakan benih di beberapa BPTP. Nah, atau ada untuk padi khusus ya, seperti tadi ada Impari Nutrizing ataupun yang lainnya ada jenis untuk pengembangan padi umur genjah yang umur pendek ya, itu juga untuk mendukung untuk program IP 300 ke IP 400. Kemudian ya padi-padi unggul lainnya gitu, termasuk padi-padi lokal pun kita perlu kembangkan gitu. Karena semua padi yang kita kembangkan itu banyak jenisnya, makanya kita kembangkan, kita uji adaptasi dan kita kembangkan. Nanti ditanya lagi petani dan juga terutama konsumennya, yang mana paling diminati kan. Jangan sampai nanti kita kembangkan selera pasar, kan tidak begitu. Nah makanya harus disesuaikan, karena output terakhir kan pasti kita orientasi pasar. Nah jadi begitu banyaknya jenis varietas unggul kita, baik itu Impari, Impago ataupun Impara, atau yang baru-baru yang keluar yang di belakangnya ada Pajajaran, ada Pamelan, ada Nutrizing dan sebagainya. Nah itu yang kita pakai semua untuk untuk pengembangan ke depan ya. Padi-padi ini kita tingkatkan tentunya. Gitu tadi kita minta juga melalui petani ataupun pedagang beras itu ya diuji semacam uji kesukaan dulu kan. Acara yang digelar oleh BPTP Jawa Timur mengenai panen Denva
Farm Padi Khusus dan juga Padi Spesifik Lokasi Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Semoga dengan varietas padi unggul yang mempunyai kandungan gizi tinggi serta memberikan hasil panen yang lebih banyak akan menjadi solusi permasalahan pangan dan juga produktivitas petani yang lebih baik. Dan saya Monica pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.